Setan dari luar jagat. Bagian 3. Aku tidak mengizinkanmu memeriksa orang itu. Aku tidak tahu kau dan kawan-kawanmu siapa adanya. Jangan-jangan bukannya hendak memeriksa, tapi justru mau membunuhnya. Marahlah kakek berpakaian ungu yang tegak di bawah pohon. Dia bukan lain adalah Sindu Brahma. Di sebelah kanannya berdiri Ageng Kumbara, kakek berpakaian seperti resi. Seperti dituturkan sebelumnya, ketiga orang ini beberapa waktu lalu mengadakan pertemuan rahasia di sebuah rumah tua di tikungan sungai. Setelah kematian Datuk Bungkuk secara misterius malam itu, ketiganya lalu menuju Bukit Wadas Lintang. Maksudnya adalah untuk mencegat pendekar 212 Wiro Sableng agar tidak meneruskan perjalanan ke puncak bukit. Ternyata mereka datang terlambat. Murid Sinto Gendeng itu mereka temui di kaki bukit bersama-sama seorang perempuan muda cantik jelita, dan mereka sangka berada dalam keadaan mati. Perempuan muda, kami bertiga adalah orang-orang persilatan dari golongan putih. Pendekar 212 Wiro Sableng adalah sahabat kami. Yang bicara adalah Sindu Brahma. Terkejutlah perempuan berbaju kuning. Jadi, pemuda ini adalah pendekar 212 dari Gunung Gede. Ah, sungguh malang nasibnya. Jangan berpura-pura kaget. Siapa kau sebenarnya? Bertanya Ageng Kumbara. Mungkin sekali kau adalah kaki tangannya setan dari luar jagat, berkata Pergola Bumi. Si baju kuning memandang membeliak. Keji sekali tuduhanmu. Aku Sakuntili, murid Empu Bagananta dari Puncak Lawu. Tiga orang yang ada di tempat itu saling pandang, dan sama-sama terkejut. Aneh, kata Sindu Brahma, kalau kau betulan muridnya Empu Bagananta, mengapa berada di tempat ini dan tahu-tahu bersama pendekar 212? Padahal kami tahu sekali sahabat kami itu mengadakan perjalanan seorang diri. 3 minggu lalu aku diculik makhluk iblis itu. Untung aku belum sempat diapa-apakannya. 2 orang gadis telah jadi korban di atas bukit sana. Dirusak kehormatan mereka lalu dibunuh. Malam ini, giliranku yang bakal jadi korban. Tapi aku sempat melarikan diri ketika pemuda itu berkelahi melawan setan dari luar jagat. Bagaimana kami bisa mempercayai kata-katamu? Ujar Ageng Kumbara pula sambil usap-usap dagunya. Aku tidak menyuruhmu harus percaya. Kau yang meminta keterangan. Setelah diberi malah bicara bertele-tele. Aku muak melihat manusia-manusia macam kalian. Bukannya menolong malah menuduh yang bukan-bukan dan bersikap terlalu mau tahu. Kalau kami telah bertindak keliru, mohon dimaafkan, kata Pergola Bumi. Dia hendak melangkah kembali mendekati Wiro Sableng, tapi si jelita bernama Sakuntili lebih cepat lagi menyambar tubuh pendekar 212, langsung mendukungnya di bahu kiri. Hai, hendak kau bawa kemana sahabat kami? Berseru Sindu Brahma. Aku yang pertama menolongnya. Aku yang akan melanjutkan pertolongan sampai dia sembuh. Jangan berani menghalangi. Lebih baik kau turunkan pemuda itu, Sakuntili. Kami lebih berhak daripadamu dalam soal tolong-menolong, ujar Ageng Kumbara pula. Jika kau yang tua hendak memaksa, aku yang muda tak akan mundur. Pergola Bumi sebenarnya hendak mengatakan sesuatu guna menghindari pertengkaran. Tetapi orang tua bernama Ageng Kumbara telah terlanjur merasa ditantang. Dia melompat ke hadapan Sakuntili sambil lancarkan serangan ke arah perut. Sambil mendukung Wiro di bahunya, Sakuntili berkelit ke kiri dan tiba-tiba sekali kaki kanannya melesat ke arah pinggang lawan. Ageng Kumbara menanti dengan tenang. Begitu kaki Sakuntili hampir mengenai pinggangnya, kakek ini angkat lutut kanan. Sambil membungkuk, dia kirimkan jotosan terobosan ke dada Sakuntili. Melihat lawan mengangkat lutut untuk melindungi tubuh, terpaksa Sakuntili tarik pulang tendangannya dan sekaligus pergunakan lengan kiri untuk menangkis pukulan si kakek. Dua tangan saling bentrokan. Sakuntili terjajar 2 langkah. Ageng Kumbara tak bergeming dari tempatnya berdiri, tapi ada tanda merah kebiruan pada lengannya yang tadi beradu dengan lengan lawan. Ageng Kumbara merasa sangat malu. Meskipun semua yang menyaksikan tahu bahwa tenaga dalam si kakek sedikit lebih tinggi dari Sakuntili, namun ternyata perempuan muda itu mempunyai kekuatan tersendiri yang tak dapat dibuat main. Maka si kakek kembali menyerbu dengan gerakan-gerakan kilat dan ganas, membuat Sakuntili jurus demi jurus jadi terdesak. Namun walau berhasil mendesak demikian rupa, sampai saat itu si kakek masih belum mampu menyentuh tubuh lawan. Lihat serangan, tiba-tiba Ageng Kumbara berteriak keras. Tubuhnya lenyap dari pemandangan Sakuntili, dan tahu-tahu jotosannya menderu dari samping, mengarah bahu. Jika dia harus mengelakkan serangan itu, Sakuntili harus memutar tubuh. Akibatnya, tubuh Wiro yang ada di bahunya akan ikut berputar dan jotosan lawan akan menghantam tengkuk, atau mungkin juga batok kepala pemuda itu.
Guna menghindarkan kemungkinan yang tak diingini itu, terpaksa Sakuntili melipat kedua lututnya. Begitu tubuhnya merunduk, perempuan ini lepaskan satu pukulan tangan kosong. Wus, satu gelombang angin luar biasa derasnya menderu, menghantam tubuh Ageng Kumbara. Kakek ini berseru kaget, cepat menghindarkan diri dengan jalan melompat. Namun tak urung pinggangnya ke bawah masih kena tersapu tiupan angin. Tak ampun lagi, kakek ini terpental jungkir balik dan jatuh bergedebuk di tanah. Sakuntili sesaat terkesiap karena tak menyangka pukulan yang dilepaskannya sanggup membuat lawan terpental dan roboh demikian rupa. Aneh, bagaimana bisa mental sejauh itu, membatin Sakuntili. Namun dia tak mau berada lebih lama di tempat itu. Secepat kilat dia memutar tubuh dan tinggalkan kaki bukit, sementara Sindu Brahma dan Pergola Bumi melompat mendatangi Ageng Kumbara. Sambil mendukung tubuh Wiro di bahu kanannya, Sakuntili berlari menuju ke timur. Matahari pagi mulai naik, udara pagi yang sejuk berganti menjadi hawa panas. Di satu tempat yang mendaki, perempuan muda itu merasakan hembusan nafas menggelitik rambut-rambut halus di tengkuknya. Lalu dia mendengar suara seperti orang tertawa. Dekat sekali, Sakuntili hentikan larinya, memandang berkeliling. Tak ada siapa-siapa di tempat itu. Tapi jelas dia mendengar suara orang tertawa. Dan tiba-tiba suara tawa itu meledak di samping kepalanya. "Kau!" teriak Sakuntili seraya lemparkan tubuh pendekar 212 Wiro Sableng ke tanah. Matanya mendelik memandang ke arah Wiro yang begitu dilemparkan langsung melompat jungkir balik dan melayang turun dengan kedua kaki tegak di tanah. "Pemuda kurang ajar, jadi selama ini kau hanya menipuku. Kau tidak pingsan benaran." Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa cekikikan. "Aku lebih suka didukung dan dibawa lari olehmu, daripada ditolong 3 orang tadi. Jadi, kau juga tahu, melihat apa yang tadi terjadi?" Wiro mengangguk. Sakuntili banting-banting kaki. "Tunggu, jangan marah dulu," ujar Wiro coba menyabari. "Sewaktu jatuh dari puncak bukit batu, aku memang babak belur. Begitu juga sewaktu kau papah menuju kaki bukit. Namun sambil berlari aku berusaha mengatur jalan darah dan pernafasan, membentengi bagian-bagian tubuh yang terluka dengan aliran tenaga dalam. Ketika sampai di kaki bukit sebenarnya aku sudah cukup kuat untuk berjalan bahkan berlari. Hanya saja, saat itu aku sengaja berpura-pura pingsan." "Gila, kenapa kau berlaku begitu? Karena siapa yang tidak suka didukung darah secantikmu?" "Hahaha, pemuda kurang ajar, kelakuanmu jahat sekali." "Tunggu dulu, penjelasanku belum selesai, Sakuntili." Betul itu namamu?" Kepura-puranku jadi kacau balau ketika tiba-tiba muncul 3 orang itu. "Tapi ternyata kau tidak meninggalkanku atau menyerahkanku pada mereka begitu saja. Maka aku terus saja pura-pura pingsan. Waktu kakek rambut putih berpakaian putih itu menyerangmu penghabisan kali, pada saat kau melepaskan pukulan tangan kosong, diam-diam aku juga lepaskan pukulan tangan kosong ke arahnya." "Benar-benar gila, pantas kakek itu mencelat seperti tunggang langgang seperti itu. Keterlaluan kau." Wiro masih terus tertawa. "Maafkan, aku memang suka mengganggu orang. Jika aku mengganggu orang, berarti aku senang padanya. Termasuk dirimu. Aku juga ingin menyampaikan terima kasih atas pertolonganmu. Aku tak akan melupakannya. Jika Tuhan mengizinkan, tentu aku akan membalas semua budi baikmu itu." Sakuntili tak berkata apa-apa. Mulutnya terkatup rapat. Hatinya masih jengkel karena merasa dipermainkan pemuda itu. "Sebetulnya kemana tadi kau hendak membawaku?" Wiro mengalihkan pembicaraan. "Ke tempat guru di puncak Lawu." "Aduh jauhnya, mengingat kau telah menolongku, aku tidak keberatan pergi bersamamu ke sana. Hanya saja, ada pekerjaan besar yang harus aku selesaikan." "Maksudmu melenyapkan setan dari luar jagat?" "Apalagi?" Sakuntili gelengkan kepala. Tidak mudah menyingkirkan makhluk itu. Selama 3 minggu berada dalam kekuasaannya, aku menyaksikan sendiri beberapa orang pandai persilatan menemui ajal. Tubuh mereka berubah menjadi mayat mengerikan, hangus seperti potongan kayu yang terbakar. Kalau begitu, harus dicari jalan bagaimana dapat mengalahkan makhluk itu. Justru aku ingin ke Lawu untuk meminta petunjuk guru. Sekaligus memberitahu bahwa aku berhasil menyelamatkan diri dari tangan setan dari luar jagat. Kalau soal petunjuk, aku punya seorang sahabat. Tempatnya cukup jauh dari sini. Kau menyesal jika tidak berkenalan dengannya. Maksudmu kau akan membawa serta aku ke tempat sahabatmu itu? Jika kau suka, ujar Wiro seraya kedipkan mata dan garuk-garuk kepala. Sekali ini aku tidak minta didukung walau kepala ini nyut-nyutan akibat luka besar di pelipis.
Untuk pertama kalinya Wiro melihat Sakuntili tersenyum. Bagi si pemuda itu sudah cukup menjadi pertanda bahwa Sang Dara bersedia ikut bersamanya. Tanpa banyak cerita lagi, Wiro pegang lengan Sakuntili. Keduanya tinggalkan tempat itu. Jilid 6. Pergola Bumi, Sindu Brahma, dan Ageng Kumbara tegak menunggu di taman sebelah timur keraton. Tak lama kemudian, seorang lelaki berbelangkon hitam datang menemui mereka guna menanyakan keperluan ketiga tamu itu. Kami ingin menjumpai abdi dalam bernama Kuntoro Inggih, menerangkan Pergola Bumi. Kuntoro Inggih saat ini tidak bertugas. Dia mendapat libur 1 hari. Harap mencarinya di rumahnya. Atas permintaan Pergola Bumi, orang ini kemudian menjelaskan di mana rumah kediaman Kuntoro Inggil. Yakni sebuah kampung kecil di tenggara kota raja. Tidak sulit mencari tempat kediaman Kuntoro Inggil. Orang ini dikenal tinggal sendirian di sebuah rumah kecil. Pergola Bumi mengetuk pintu depan. Tak ada jawaban. Diketuk sekali lagi. Tetap tak ada yang membuka pintu. Mungkin dia tidak di rumah, kata Sindu Brahma. Aku mendapat firasat tidak enak. Pintu itu tidak dikunci. Dengan tangan kirinya Ageng Kumbara mendorong daun pintu. Nyatanya daun pintu memang terbuka dengan mudah. Orang tua itu memberi isyarat pada kedua temannya untuk mengikut masuk ke dalam. Ketiganya hanya 1-2 langkah melewati pintu. Di ruangan tengah, yang hanya ada 1 meja dan 1 kursi, sesosok tubuh tampak duduk terjengkang di kursi. Sekujur tubuh orang ini hangus hitam. Bahkan kursi yang didudukinya ikut menjadi arang. Kuntoro Inggil, tanya Sindu Brahma sambil berpaling pada Pergola Bumi. Tak dapat saya kenali, mukanya hitam begini rupa. Tapi tunggu dulu, pemuda itu meneliti jari manis tangan kiri mayat. Di situ dilihatnya sebentuk cincin yang sudah leleh dan hitam. Memang dia, saya masih mengenali cincinnya, kata Pergola Bumi dengan suara tercekat. Kita kehilangan jejak. Sindu Brahma menarik nafas dalam. Diharapkan dia yang bakal memberitahu tentang benda luar jagat yang dapat membunuh makhluk iblis itu. Nyatanya dia sudah dibunuh. Kematiannya persis sama dengan kematian Datuk Bungkuk. Berarti pembunuhnya orang yang sama. Setan dari luar jagat, ujar Ageng Kumbara pula. Pondok kayu itu tak banyak perubahan sejak Wiro pertama kali dulu pernah datang ke situ. Reyot seperti mau roboh, atap bolong-bolong, dan dinding penuh lubang. Mari, kata Wiro sambil menarik lengan Sakuntili. Jauh-jauh berjalan ternyata kau hanya membawaku ke gubuk buruk itu. Perlu apa kita ke sana? Bertanya Sang Dara. Kau lihat saja nanti, jawab Wiro. Jangan-jangan kau hendak menipuku? Menipu bagaimana? Hendak melakukan sesuatu. Wiro tertawa lebar. Kalau aku ingin bersenang-senang dengan dirimu, mengapa ku bawa ke pondok jelek begini? Banyak tempat yang bagus dikelilingi pemandangan indah. Asal kau mau saja, merah Sakuntili oleh kata-kata itu. Akhirnya dia diam saja dan menurut mengikuti Wiro menuju pintu pondok. 4 langkah lagi akan mencapai pondok kayu di tengah rimba belantara itu, tiba-tiba terdengar suara berkereketan. Pintu pondok terbuka, sesosok tubuh melesat keluar. Kakek Lor Gambir Seta, seru Wiro. Tapi orang itu ternyata bukan orang yang dimaksudkannya. Bukan seorang kakek, melainkan seorang pemuda berpakaian bagus serba putih dan berwajah tampan. Tanpa bilang ba atau bu, pemuda itu langsung menyerang Wiro. Gerakannya laksana kilat dan pukulannya mengeluarkan angin deras. Melihat gerakan lawan serta merasakan angin pukulan, Wiro maklum kalau si pemuda menyerang hanya mengandalkan tenaga luar atau tenaga kasar. Anak muda, kau mabok atau kemasukan setan? Tak ada ujung pangkal mengapa menyerangku, seru Wiro. Dia angkat tangan kirinya menangkis. Gerakannya sengaja dibuat perlahan agar bisa bentrokan dengan lawan. Dan memang hal itu yang terjadi. Bukek, 2 lengan saling beradu. Murid Eyang Sinto Gendeng merasakan seperti dihantam batangan besi. Mukanya mengerenyit menahan sakit. Lengannya tampak merah kebiruan dan membengkak. Sebaliknya, pemuda di hadapannya sunggingkan senyum. Hantaman lengan Wiro dirasakannya seperti kejatuhan segulung kapas. Tidak merasa sakit sama sekali dan tidak menimbulkan bekas pada lengannya. Orang gagah yang datang dari jauh, membawa kawan seorang darah jelita memikat mata. Aku Aji Perdana tidak mabuk dan tidak kemasukan setan. Hanya perlu berjaga-jaga. Kalian berdua sampai kemari bukan karena kesasar. Tapi memang sengaja datang, membawa maksud jahat atau maksud baik. Wiro menuding dengan tangan kiri sedang tangan kanan garuk-garuk kepala. Kau bicara seperti seorang pemain sandiwara di atas panggung. Sikapmu keren, tapi diam-diam matamu memandang kawanku dengan penuh perhatian.
Kau terpikat padanya. Merahlah paras pemuda bernama Aji Perdana itu. Hal yang sama terjadi pula pada Sakuntili. Bedanya, dalam hati gadis ini memaki habis-habisan. Katakan apa maksud kalian datang ke tempat ini? Aji Perdana akhirnya ajukan pertanyaan kembali. Kami mencari seorang kakek sahabatku. Namanya Lord Gambir Seta. Aku tahu betul, pondok kayu itu jalan menuju ke tempat kediamannya. Berubah paras Aji Perdana mendengar ucapan itu. Orang gagah, tidak sembarang orang mengetahui keadaan pondok ini. Kau mencari Lord Gambir Seta? Betul sekali, kakek itu tidak ada di sini. Dia pergi sejak 2 minggu lalu. Kalau begitu, aku ingin bertemu langsung dengan orang tua paling gemuk dan paling malas di dunia. Siapa maksudmu? Tanya Aji Perdana kaget. Siapa lagi kalau bukan si Raja Penidur? Kedua mata Aji Perdana melotot memandangi Wiro dan Sakuntili. Dengar, sebaiknya kalian berdua lekas pergi dari sini. Tidak siapapun bisa menemui Raja Penidur tanpa izin guruku. Siapa gurumu? Tanya Sakuntili yang bicara untuk pertama kalinya. Kakek bernama Lord Gambir Seta itu, jawab Aji Perdana. Nah, aku ingat sekarang. Kita pernah bertemu beberapa waktu lalu. Tadi pun aku sudah mengenali tampangmu, orang gagah. Kalau begitu mengapa tidak memberi izin agar kami dapat menemui si Raja Penidur? Itu tidak dapat dijadikan alasan untuk memberi izin. Selama guru tidak ada, selama itu pula tidak ada yang boleh masuk ke tempat kediaman Raja Penidur. Kami membawa urusan sangat penting, berkata Sakuntili. Benar, ini menyangkut kelangsungan atau kehancuran dunia persilatan, menambahkan Wiro. Itu pun aku sudah tahu, anak sok tahu. Apa sih yang kau ketahui? Ujar Wiro jadi jengkel. Sebenarnya dia sudah kesal sejak tadi, yaitu ketika tangannya dibuat cedera akibat serangan pemuda bernama Aji Perdana itu. Apa yang kau ketahui sama dengan apa yang aku ketahui? Kau hanya menjual laga di hadapan gadis kawanku ini. Padahal kau sebenarnya tidak tahu apa-apa, kata Wiro pula memancing. Pancingannya ternyata mengena. Diejek seperti itu, Aji Perdana sunggingkan senyum lebar dan berkata, bukankah kalian datang untuk minta petunjuk? Karena dunia persilatan dilanda bahaya besar, berasal dari makhluk bejat berjuluk setan dari luar jagat. Begitu kan? Tidak begitu kan? Sahut Wiro kembali mengejek. Abis, Aji Perdana tampak agak heran. Aku datang menemui Raja Penidur untuk menanyakan apakah dia merestui kalau dirimu kujodohkan dengan gadis kawanku ini. Wiro, Sakuntili berteriak keras karena terkejut dan juga marah mendengar kata-kata murid Sinto Gendeng itu. Sementara Aji Perdana sendiri tertegun ternganga. Aku tidak punya waktu berolok-olok, bentak Aji Perdana. Siapa bilang aku berolok-olok? Katakan saja kalau kau tidak suka pada gadis ini. Jangan menipu diri sendiri anak muda. Matamu sejak tadi selalu mengerling padanya. Manusia brengsek, murid Lord Gambir Seta menjadi marah. Dia menyergap ke depan seraya memukul dengan tangan kanan. Sekali ini, Wiro memang sudah bersiap-siap. Begitu tinju lawan melesat, kedua tangannya berkelebat ke depan menangkap tinju itu lalu meremasnya kuat-kuat. Waktu meremas, Wiro kerahkan sedikit tenaga dalamnya. Akibatnya, Aji Perdana yang hanya mengandalkan tenaga luar mengeluh kesakitan. Untuk lepaskan remasan lawan, pemuda ini ayunkan kaki kanannya ke arah selangkangan Wiro. Murid Sinto Gendeng lepaskan pegangannya dan cepat melompat ke belakang. Di depannya, Aji Perdana kepret-kepretkan tangan kanannya. Jari-jari tangannya tampak bengkak kemerahan. Curang, bentak Aji Perdana, sementara Wiro tertawa lebar. Kalau kau memang memiliki tenaga dalam hebat, mari mengadu kekuatan tenaga dalam. Dengan satu perjanjian, sahut Wiro. Jika kau menang, kami berdua akan meninggalkan tempat ini. Tapi jika kau kalah, kau harus mengantarkan kami pada si Raja Penidur. Bagaimana? Walaupun tadi dia sudah mengatakan tak akan memperbolehkan Wiro menemui si Raja Penidur tanpa izin gurunya, namun terpancing oleh tantangan orang, Aji Perdana menyetujui perjanjian itu. Sekarang katakan bagaimana maumu, kata Aji Perdana pula. Lah, sampean yang menantang, silahkan sampean yang mengatur acara, sahut Wiro sambil rangkapkan kedua tangan di depan dada, berpaling sesaat pada Sakuntili dan kedipkan mata kirinya. Panas hati Aji Perdana bukan kepalang. Dia memandang berkeliling, matanya mencari-cari, mendadak selembar daun jauh dari atas pohon dan melayang ke bawah. Aji Perdana angkat tangan kirinya. Daun yang melayang tampak tertahan dan seperti tergantung di udara, sama sekali tak bergerak lagi. Lihat daun, seru Aji Perdana. Aku akan mendorong ke jurusanmu dan kau mendorong ke jurusanku.
Jika daun itu mendekati tubuhmu sampai sejarak 1 langkah, berarti kau kalah. Begitu juga sebaliknya, jika terdorong ke arahku sejarak 1 langkah, aku yang kalah. Setuju, setuju, tapi dengan satu syarat, sahut murid Sinto Gendeng tetap tenang dan sunggingkan senyum. Apa? Daun itu tidak boleh berlobang, rusak atau robek, apalagi hancur. Terkejut Aji Perdana mendengar ucapan Wiro itu. Bagaimana mungkin menghantam daun dengan tenaga dalam tinggi tanpa membuat daun menjadi cacat? Pemuda ini sadar kalau dia telah terjebak. Tapi karena tak mungkin membantah atau menolak, maka dia pun anggukkan kepala, angkat kedua tangannya dengan telapak membuka ke arah daun yang mengambang di udara. Kedua matanya menatap daun tak berkesip, mulutnya terkancing rapat. Dari perutnya mengalir hawa panas. Daun yang mengambang di udara bergerak cepat ke arah Pendekar 212 Wiro Sableng. Pendekar 212 menunggu sesaat. Ketika daun mendekati dan tinggal 3 langkah darinya, perlahan-lahan Wiro angkat pula kedua tangannya. Daun yang tadi bergerak kini kelihatan tertahan. Aji Perdana menggembor tanda dia mengerahkan seluruh tenaga dalam yang ada. Daun kembali terdorong ke jurusan Wiro. Tinggal 2 langkah dari tubuhnya, daun tampak berhenti lagi. Lalu secara perlahan-lahan membalik dan terdorong ke arah Aji Perdana. Pemuda ini katupkan rahangnya kencang-kencang. Matanya tak berkesip, butiran-butiran keringat memercik di wajahnya. Pemusatan inderanya terganggu dan terancam buyar ketika di depannya terdengar Wiro keluarkan suara tertawa. "Curang!" teriak Aji Perdana. "Apa yang kau dorong-dorong sahabatku?" Wiro menegur sambil terus tertawa. "Daun itu tak ada lagi di depanmu." Aji Perdana memandang ke depan dengan mata dibesarkan. Astaga, apa yang dikatakan Wiro memang benar, daun itu tak ada lagi di depannya. "Kemana perginya?" "Daun yang kau cari menempel di mata kakimu sebelah kiri," memberitahu Wiro. Aji Perdana memandang ke bawah. Untuk kedua kalinya dia terkejut. Daun yang dikatakan memang tampak menempel di mata kakinya sebelah kiri. Ketika dia membungkuk untuk mengambil daun itu dengan penuh penasaran dan juga diam-diam merasa sangat malu, mendadak daun itu bergerak ke atas, menyusup ke dalam kaki celana kiri si pemuda, terus meluncur ke atas dan berhenti di antara kedua pahanya. Di sini daun itu bergerak-gerak aneh seperti menggelitik hingga si pemuda meraung-raung kegelian yang amat sangat. Lalu, seser, celananya basah. Di hadapannya, Wiro tertawa gelak-gelak. Sakuntili tak dapat pula menahan tawanya. Dia cekikikan sambil menutupi mulut dengan tangan. Merah wajah Aji Perdana seperti kepiting rebus. "Kau kalah, sahabatku. Sesuai perjanjian, kau harus mengantarkan kami menemui si Raja Penidur," kata Wiro pula. "Aku mengaku kalah, tapi aku tak akan mengantarkan kalian menemui kakek guru," sahut Aji Perdana. Jadi si Raja Penidur itu kakek gurumu? Mengapa kau mengingkari perjanjian? Tak mau membawa kami menemuinya? Karena kau berlaku curang? Hei, curang bagaimana? Yang bertanya adalah Sakuntili karena dia tidak suka melihat pemuda yang tidak menepati janjinya itu. Kawanmu itu mengeluarkan suara tertawa pada saat mengadu tenaga dalam. Pemusatan pikiranku jadi terganggu. Apakah ada perjanjian bahwa waktu mengadu tenaga dalam aku tidak boleh tertawa, atau bicara, atau kentut? Kalian berdua silahkan pergi dari sini. Kalau kau tidak mau mengantar, kami terpaksa mencari jalan sendiri. Wiro jadi habis sabar, lalu memberi isyarat pada Sakuntili. Keduanya melangkah menuju pintu gubuk kayu. "Jika kalian berani memasuki pondok itu, aku terpaksa membunuh kalian berdua." Aji Perdana mengancam. Wiro dan Sakuntili hentikan langkah. "Sahabat, ada apa sebenarnya dengan dirimu?" tanya Wiro. "Kalian tidak boleh masuk ke dalam gubuk itu." "Apa tidak mendengar dan tidak mengerti?" bentak Aji Perdana. "Kalau begitu katamu, baiklah," ujar Wiro seraya kedipkan matanya pada Sakuntili. Selagi darah ini menduga-duga apa yang hendak dilakukan pemuda itu, tiba-tiba Wiro berseru, "Kau silakan masuk duluan Aji Perdana." Serentak dengan itu, Wiro dorongkan tangan kanannya. Angin sehebat badai menderu, menerpa tubuh Aji Perdana. Pondok Reyot di belakang sana bergoyang-goyang, pintunya terpentang membuka. Aji Perdana kerahkan seluruh tenaga untuk bertahan, tapi sia-sia saja. Terjadilah satu keanehan. Meskipun bergoyang keras, namun gubuk Tua Lapuk dan Reyot seperti mau roboh itu sama sekali tidak mengalami kerusakan dilanda angin pukulan topan melanda samudera yang dilepaskan Pendekar 212 Wiro Sableng.
Sebaliknya, Aji Perdana yang mati-matian mengerahkan tenaga dalam dan seluruh kepandaiannya untuk mempertahankan diri akhirnya diseret sambaran angin dan mencelat masuk ke dalam gubuk lewat pintu yang terpentang lebar. Begitu Aji Perdana terpental ke dalam gubuk, Wiro dan Sakuntili cepat menyerbu masuk. Namun sebelum mencapai pintu, dari dalam gubuk tiba-tiba meluncur lidah api. Sakuntili yang lebih dahulu melihat hal ini serta-merta berteriak memperingatkan Wiro. "Ah, pemuda itu memang berniat jahat," ujar Wiro dalam hati. Setelah jatuhkan diri bertiarap di tanah bersama Sakuntili, murid Sinto Gendeng ini balas menghantam dengan pukulan sinar matahari. Lidah api dan sinar putih menyilaukan, sama-sama panas dan dahsyat, saling tabrakan di udara, mengeluarkan suara menggelegar. Pada saat itu pula terdengar suara menegur keras, seperti guntur menindas kerasnya suara gelegar bentrokan dua pukulan sakti. "Aji Perdana, jangan memberi malu, tidak menghormati tetamu seperti itu." Jilid 7. Bersamaan dengan suara menegur keras tadi berhembus satu gelombang angin yang sangat sejuk. Lidah api meredup dan padam. Sinar perak berkilau pukulan sakti yang dilepaskan Wiro buyar. Dua kekuatan dahsyat yang tadi saling bentrokan lenyap, berganti dengan udara yang terasa sejuk. Di hadapan Wiro berdiri seorang kakek yang mata kirinya picak. Begitu melihat orang ini, Wiro buru-buru menjurah hormat dan menyapa, "Kakek Lor Gambir Seta." Kakek mata picak anggukkan kepalanya sedikit lalu melangkah ke arah gubuk. Saat itu, Aji Perdana tampak keluar dari pintu sambil pegangi dada sementara dari sela bibirnya tampak mengucur darah. Si kakek cepat-cepat mendatangi Aji Perdana, mengurut dada pemuda itu lalu bertanya, "Apa yang terjadi di sini, muridku?" Dua orang itu memaksa menemui kakek guru. "Aku sudah melarang." Kakek bernama Lor Gambir Seta berpaling pada Wiro dan Sakuntili. "Muridku memang sangat patuh dalam menjalankan perintah. Harap maafkan atas semua yang terjadi. Sebelum pergi, aku menitip pesan padanya agar tidak mengizinkan siapapun masuk ke tempat kediaman guruku. Ini untuk menghindari agar benda penyelamat dunia persilatan itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Aku tidak mengira kau akan muncul kemari, Pendekar 212. Aku meninggalkan tempat kediaman 2 minggu lalu justru untuk mencarimu. Mari ikuti aku masuk ke dalam." "Aji, kau jalan duluan." Aji Perdana diikuti Lor Gambir Seta, Wiro, lalu Sakuntili memasuki gubuk reot. Keadaan dalam gubuk itu pengap sekali. Tak ada jendela dan pintu tertutup. Abu menebal di setiap sudut, laba-laba bersarang hampir di segala penjuru. Sakuntili mulai tersengal dan seperti hendak bersin. Lor Gambir Seta melangkah ke salah satu sudut gubuk. Karena sebelumnya sudah pernah berada di situ dan telah menyaksikan apa yang dilakukan si kakek, maka Wiro maklum apa yang akan terjadi. Lor Gambir Seta menekan sebuah tiang bambu. Sakuntili tercengang heran ketika tiba-tiba lantai kayu yang lapuk terbuka ke samping dan kini kelihatan sebuah tangga batu menurun. Aji Perdana menuruni tangga itu, memasuki sebuah gang batu yang amat panjang. Yang lain-lain mengikuti di belakangnya. Rombongan sampai di hadapan sebuah dinding batu berwarna putih yang merupakan pintu di ujung gang. Di sini kakek mata picak menekan salah satu bagian dinding. Pintu batu putih lalu terbuka. Di balik pintu batu ini membujur sebuah lorong yang diterangi pelita kecil-kecil. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu lagi. Kali ini berwarna merah. Dengan menekan salah satu bagian rahasia, Lor Gambir Seta membuka pintu batu itu. Sakuntili tercengang-cengang ketika melihat ruangan di belakang pintu adalah sebuah ruangan sangat luas yang lantai, dinding, dan langit-langitnya tertutup hamparan permadani. Di sebelah kanan ruangan ada sebuah jendela besar. Di belakang jendela tampak terbentang rimba belantara yang tak pernah dijejaki manusia, lengkap dengan sebuah air terjun tinggi. Di atas sebuah kursi malas besar yang terletak di tengah ruangan, terbujur sesosok tubuh manusia yang gemuk luar biasa. Tubuh gemuk besar ini anehnya mengenakan sehelai pakaian yang jelas tampak kekecilan. Sebatang pipa tak berapi terselip di sela bibir si gemuk. Yang keluar dari mulutnya bukan kepulan asap pipa, tapi suara dengkur yang menggemuruh. Kedua matanya terpejam. Jelas si gemuk ini tengah tertidur nyenyak. Apa ini orangnya yang bernama si Raja Penidur? Sakuntili berbisik. Wiro anggukkan kepala. Hatinya cemas. Dia tahu betul kalau sudah tidur, si Raja Penidur yang merupakan tokoh nomor 1 di dunia persilatan ini akan tidur sampai berbulan-bulan. Kata orang yang tahu, sekalipun ada petir menyambar di sampingnya, dia tak akan bangun. Kalaupun terbangun,
paling-paling hanya bukakan sepasang matanya yang sipit sedikit lalu mendengkur kembali. Lalu apa yang bisa dilakukan si tukang ngorok ini? Dulu sewaktu dunia persilatan dilanda malapetaka besar akibat keganasan seorang sakti jahat bernama Siluman Teluk Gonggo, si Raja Penidur berhasil ditemui dalam keadaan bangun. Kini, Wiro garuk-garuk kepala, kakek mata picak mendehem beberapa kali. Pendekar 212, aku melihat bayangan rasa cemas di wajahmu. Aku mengerti apa yang kau cemaskan. Tapi percayalah, sebenarnya tak ada yang perlu dicemaskan. Guruku si Raja Penidur telah mengatur segala-galanya. Dalam keadaan gurumu tidur seperti ini, apa yang bisa kau lakukan, Kek? Juga apa yang bisa dilakukan oleh gurumu? Bertanya Wiro.